Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mumpung kesempatan yang sangat berharga, Bu, jadi kami ingin sekali mengambil ilmu, pengalaman, dan juga yang paling penting inspirasi dari sosok Ibu Nyai Ida Zainal Abidin yang tidak hanya berperan sebagai Bu Nyai, tapi kami melihatnya sebagai sosok tokoh inspirator ya untuk emansipasi wanita yang tentu di dunia pesantren tidak banyak. Oleh karena itu ini wawancara eksklusif dari tim doa kepada Ibu Nyai Ida tentang bagaimana latar belakang Ibu begitu gigih ya menggagas, tidak hanya menggagas tapi juga mendampingi, bahkan mensupport penuh semua kegiatan-kegiatan yang berbasis penguatan santri putri atau kaum wanita secara umum. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ananda, Dr. Madun yang saya hormati beserta seluruh keluarga, para hadirin semua. Pada kesempatan ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah, anugerah berupa kesehatan, berupa tambahnya ilmu, berupa pengalaman, peningkatan derajat ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya berpedoman pada itu karena derajat itu memang ya Allah yang memberi, tapi kita harus berusaha, yaitu dengan tambahnya ilmu. Ilmu itu banyak sekali, ada ilmu wajib yang jelas, ada sunnah, bahkan yang sering saya sampaikan ilmu haram, karena banyak hal-hal yang dengan ilmu itu malah bisa membinasakan baik diri maupun orang lain. Itu ilmu yang tidak tepat. Maka saya terima kasih sekali bisa bertemu dalam keadaan yang sederhana ini, karena saya tidak tahu ada semacam ini begitu. Tapi yang jelas saya tidak melihat orang-orang yang sukses. Saya melihat Pak Madun, bagaimana beliau mensupport saya. S2 itu yang buatkan tesis itu Pak Madun, sampai dengan beberapa argumen-argumen itu disiapkan semua, sehingga kayaknya aku kepinter tapi gak iso gitu ya. Nah, alhamdulillah bersyukur sekali bahwa ilmu itu penting begitu ya. Ilmu itu penting, di mana ilmu wajib ketika kita harus berhadapan dengan sesuatu itu, maka itu menjadi ilmu wajib. Mau haji harus wajib tahu tentang manasik, mau jadi dosen ya bagaimana harus tahu kondisi keilmuannya, mau jadi pedagang, mau jadi apa saja itu ada ilmu-ilmu yang harus diketahui dan dipelajari. Kalau tidak ya bagaimana bisa sukses. Oleh karena itu saya sangat berharap maka dengan adanya program Harla kali ini R2 di mana dari fasilitator itu Mas Alvin itu bisa hadir ke sini. Saya tadinya ya agak gemetar gitu ya, memberikan perhatian. Saya tidak tahu kalau Mas Madun nyemak itu. Jadi memang dengan banyak keprihatinan, apalagi beberapa kasus ya mesti itu kasuistis, tapi kenapa itu perempuan ya, kebetulan dulu saya itu ada di sebuah komisi di mana itu mitranya ada pendidikan, kemudian ada KPP ya, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Jadi nasib perempuan gitu. Sebetulnya perempuan itu sudah insya Allah baik di pendidikan formal maupun di pesantren sudah oleh Pak Kiai, oleh dosen semuanya sudah dibekali bagaimana perempuan itu sesuai dengan jati dirinya tanpa mengorbankan jati dirinya sebagai perempuan, terus jadi ini emansipasi tapi kebablasan, itu kan kasihan juga kepada perempuan itu sendiri. Nah, saya melihatnya
perempuan banyak korban, khususnya di dunia politik. Tahun 99 itu semua berharap jargonnya itu wah membela perempuan, harus presentasi perempuan gitu. Tapi nyatanya di lapangan, masya Allah, semua itu pada menyampaikan kepada saya bahwa ditaruh di apa namanya itu nomor yang nomor paling bawah itu ya boleh, tapi gitu. Padahal perempuan itu kemampuannya melebihi putra atau bapak-bapak yang itulah, itu banyak sekali begitu. Tapi alhamdulillah begitu ya. Dengan adanya saya masuk, maka bagaimanapun itu harus pertemuan perempuan jangan termarginalkan. Ya, khususnya di bidang apa saja gitu ya, di pertanian, di kesehatan. Sering-sering kemudian jadi kambing hitam perempuan itu. Ada kegagalan di dalam keluarga, salahnya perempuan. Ada peristiwa apa gitu, perempuan. Padahal saya tahu betul perempuan itu masya Allah menjadi anugerah gitu ya, menjadi anugerah bahwa dia menyusui, ya mau dihamili, menyusui, mendidik, dan sampai menghantar jadi anak-anak. Karena perempuan almar'atu madrasatun. Nah, itu kan madrasah pertama itu kan adalah ibunya. Nah, ibu itu sudah seperti itu ya. Nah, saya mendapatkan ilmu dari Mbah Hali gitu. Mbah Hali Maksum itu kalau saya itu beliau ke masjid, saya nyapu di sini. Kok nyapu gitu. Bang, nggih pripun. Nah, saya itu tidak niat wadul gitu ya. Cuman saya menyampaikan kondisi. Beliau sudah tahu rumah saya, bapak ibu gitu. Terus, "Pak, kok Senin terus?" gitu. Itu bukan membuka rahasia bapak gitu. Nah, "Pak, kok Senin terus?" Mbah Hali seorang kiai alamah langsung pirsa, "Ya kok tak senenan jenal." Maksudnya itu kok disuruh ngaji. Ternyata apa itu hasilnya gitu ya, akibat dari itu semua. Jadi jam sekian ngaji ikut sampai di Mahatali itu juga ikut ngaji, meski itu banyak kitab yang berlubang-lubang, itu kadang tidak masuk gitu kan. Jadi berbagai tapi Mbah Hali itu kan iya wedok iki masya Allah lebih keras. Beliau menjawab bahwa perempuan, istri, apalagi gadis itu kan gitu, ya berikan doa lah ibunya gitu ya kan. Dia aja Nabi Muhammad itu dengan istrinya aja bermain-main. Siti Aisyah perempuan itu sudah berkorban, ya dihamili, ya menyusui, ya apa sudah kamu itu. Saya berada di sini juga bapak itu menggarisbawahi dawuh Mbah Hali. Jadi saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan perempuan, nyasa, mau bayi gitu, itu bapak semua. Karena kenapa Pak kok begitu? Kerjasama. Iya, kamu kan sudah banyak berkorban untuk saya gitu. Jadi tapi bapak ya itu tadi bisanya mengerti mana ilmu wajib, apa saja begini boleh, begini boleh. Lah paling tidak ya ada itu namanya ya asbah yang sering saya asbaban untuk kemudian ada itu namanya madzhab. Nah itu ikut tapi tidak banyak begitu ya, sering yang ngaji ya ndak. Kalau yang khusus yang saya sampaikan di mana di Salafiyah itu pasti ada jam tersendiri sorogan. Karena saya merasa kurang banyak sekali sorogan. Sampai sudah gerah itu bapak ya kalau sorogan sudah 2 lembar. Ndak kuat Allah ya tambah 1 lagi. Wes engko wae meneh lah. Nanti itu sare waduh gitu ya. Artinya apa? Artinya kita tahu betul bahwa Allah menganugerahkan makhluk perempuan itu banyak faedahnya, kesamaan, meski bagaimanapun ada perbedaan itu kan secara biologis, tetapi secara akal, secara kemampuan, secara kesempatan perempuan itu banyak sekali
kesempatannya, dan ini harus dipacu, yaitu dengan keilmuan, ilmu di pondok iya, tetapi yang lain-lain itu harus dikaji. Maka ketika pertemuan itu saya menyampaikan ke Pak Madun, kemudian saya memberanikan diri itu ngebel sama Pak Alvin, soalnya penasaran aku gitu ya, iya po kerso gitu, karena saya menggebu-gebu gitu. Kemarin waktu ada yang bertanya tentang masalah nusus gitu, kenapa nusus itu kok kok perempuan, apa ndak ada nusus itu laki-laki, nek nusus laki-laki bubar kabeh keluarga itu litarbiyah. Adanya nusus itu ada begini, ndak boleh ini, kemudian tidak diberikan nafkah, tidak berhubungan suami istri, itu litarbiyah, bukan kriminal diskriminasi antara laki perempuan. Kayak umpamanya saksi dalam persidangan, kenapa laki-laki itu melindungi perempuan, kenapa hak waris itu laki 2 perempuan 1, itu karena laki-laki ada tuntutan dari Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Seandainya nanti tidak bisa seterusnya bima faddalallah ba'du ala ba'din, ya fasawirhum fil amr, bagaimana menangani keluarga, kamu punya gaji berapa, aku cuma seberapa, itu saling melindungi. Maka dalam Quran sudah menyampaikan kepada kita, berkeluarga itu mawaddah warahmah, saling menghormati, saling mengkasih sayangi, bukan saling menuntut. Jadi hal semacam ini, nusus itu bukan dalam rangka diskriminasi perempuan, dikuyok-kuyok, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak. Tapi yang harus kita lihat, kenapa terjadi nusus, apa itu dari perempuannya, apa dari laki-laki yang tidak bisa memberikan itu lagi. Fadlallah itu pala ba'd. Nah begitu mungkin saja. Jadi saya cuman ya dengar-dengar gitu kalau ngaji sama bapak itu. Jadi nusus itu adil juga, sehingga fadribuhunna itu setelahnya mawa'id, setelah menasehati kan gitu. Alati nusuzauna itu kan untuk dinasehati. Oh kok belum bisa, oh baru itu kemudian dipisah ranjang, oh begitu, dipukul tetapi dengan kesayangan. Itu semua adalah mendidik, bukan sekali lagi memusuhi. Dan di kitab itu yang paling bawah disebutkan bahwa semua itu adalah hanya isyarah gitu, nasihat, itu. Yang lainnya misah, itu jangan sekali-kali keluar dari mulut suami, karena mulut suami itu berbisa. Aku rasa seneng wes, itu kan sudah jatuh toh talak itu, maka tidak akan berdampak sampai dengan perceraian, tetapi sekali lagi litarbiyah, memberikan pendidikan. Kewajiban suami mendidik kepada perempuan, oh jangan begitu, tidak boleh, meski sodako memberikan kepada keluarganya harus izin, itu bukan diskriminasi, tetapi memberikan didikan bahwa Islam itu menghormati, boleh. Nah itu kan i'dinu linnisa'i itu ya, linnisa'i bilaili fil masjid. Lah itu Nabi itu ya juga mengasihi perempuan, berarti perempuan boleh dong mengaji. Nyatanya berikan izin kepada istrimu untuk mengaji, untuk ke masjid di malam hari, artinya boleh. Nah kalau umpamanya Nabi itu tidak berkasih sayang, memberikan penghormatan kepada perempuan, perempuan tidak boleh gini, tidak boleh gini, nah, seperti itu. Tapi Nabi bijak lah. Maka kita sebagai penganutnya, ini hendaknya juga bukan berarti saya melawan laki-laki gitu ya, menghormati perempuan, tetapi ayo balance. Mana yang bisa dilakukan perempuan, lakukan. Mana yang bisa
ini bagiannya ranahnya laki-laki ya laki-laki. Jangan mengambil alih. Nah, mengambil alih kesempatan ataupun kewajiban-kewajiban nanti jadi keliru. Oleh karena itu saya sangat berharap santri-santri Pak Madun banyak diberikan jalan. Diberikan jalan agar mereka tetap bisa. Bang Kanjeng Nabi aja boleh, masa kita umatnya kok tidak boleh kan gitu ya. Jadi maka berikan, tetapi tetap ada koridor yang harus sampaikan. Tapi jangan begini kan gitu ya. Dalam kitab Ukut itu yang setiap Ramadan mesti saya ngaji. Maksudnya ya begitu, bukan berarti Nabi tidak boleh ini, tidak boleh itu. Hormati. Perempuan itu memang kondisinya berbeda, gampang nesuan, gampang tersinggung. Oh jadi ngono wae nangis. Lah salahnya sampean mau bagaimana redaksi kita menasehati perempuan itu tadi kan gitu. Nah, ini jadi insya Allah kalau semuanya itu dijalankan saling menghormati, saling mensyukuri, saling mengasihi dengan secara tempatnya masing-masing, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu ini sudah tua betul gitu ya. Kalau bapak dulu di Timbali itu 85 karena laki-laki. Saya sudah 70 tahun ya. Tinggal nunggu Allah memberikan kesempatan, dan kapan di Timbali tidak tahu. Tapi yang jelas saya berdoa, saya memohon doa mudah-mudahan yang penting itu husnul khotimah gitu. Saya selalu berdoa, ya ini a'udzubika minal adzabil qabri wa adzabin nar. Saya itu cuma takut dipanggil kapan-kapan itu enggak apa-apa. Tapi kalau melihat cerita dalam kitab itu, ya Allah, adab syadid kayak begitu azabnya Allah, siksaan Allah dikubur. Saya kubur saja sudah begitu di neraka. Saya cuma takut itu aja gitu ya, takut. Makanya saya menunggu doa-doa dari para alumni, para santri-santrinya gitu. Pokoknya saya divelasi Allah sehingga nanti kalau diambil sewaktu-waktu itu gampang. Amin. Kemudian alam kubur juga bisa menerima saya gitu ya, malaikat mengasihi. Amin. Gitu. Terima kasih sekali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas waktu, ilmu, inspirasi dan doa untuk kami semua. Dari kami sekali lagi tidak bisa membalas apapun kecuali doa yang terbaik untuk Ibu. Semoga harapan Ibu di usianya yang ke 70 Ibu selalu sehat, selalu semangat dan terus membimbing kami, khususnya menyemangati para santri-santri putri untuk bisa meniru beliau, untuk meniru Ibu sebagai seorang bunyai, juga seorang politikus yang memperjuangkan nilai-nilai kepesantrenan sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat di DIY Ibu ya. Dan semoga ini menjadi amal jariah sekali lagi. Dan kami sebagai alumni Krapyak berharap semoga akan muncul generasi ibu Ida punya yang baik, baik khusus dari keluarga maupun para santri alumni. Sekali lagi Bu, terima kasih para pemirsa sahabat doa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Demikian wawancara eksklusif dengan ibunya kita, ibunya Haja Idra Fatimah Zainal Abidin di Pondok Pesantren Al-Munayyib Krapyak Yogyakarta. Semoga kita bisa mengambil ilmu untuk ke depan agar santri, putra maupun putri semuanya tidak ada yang ketinggalan dalam memajukan peradaban Islam. Ibu matur suwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.